Selamat pagi, kita kembali akan mendengarkan sapaan Sabda Tuhan pagi hari di hari Rabu tanggal 23 Desember 2020. Sebelum kita membaca dan mendengarkan sapaan Sabda Tuhan, mari berdoa. Tuhan, bimbinglah kami dengan Roh Kudus ketika kami hendak mendengarkan sabda-Mu. Kiranya dengan kekuatan Roh Kudus kami dapat mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami, dan kami dapat senantiasa mewujud nyatakannya lewat sikap perilaku hidup sehari-hari. Kiranya sabda-Mu menghangatkan kami, sabda-Mu menguatkan kami, sabda-Mu menghiburkan kami, sabda-Mu memotivasi kami, sabda-Mu menerangi jalan kami, sehingga kami boleh berjalan dalam damai sejahtera Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab terambil dari 2 Tawarik pasal 6 ayat 3 sampai 5 yang mengatakan, kemudian berpalinglah raja lalu memberkati seluruh jemaah Israel, sedang segenap jemaah Israel berdiri. Ia berkata, terpujilah Tuhan Allah orang Israel yang telah menyelesaikan dengan tangannya apa yang difirmankannya dengan mulutnya kepada Daud ayahku demikian. Sejak aku membawa umatku keluar dari tanah Mesir, tidak ada kota yang kupilih di antara segala suku Israel untuk mendirikan rumah di sana sebagai tempat kediaman namaku. Dan tidak ada orang yang kupilih untuk menjadi raja atas umatku Israel. Yang berbahagia, kata Yesus, adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam bacaan Alkitab hari ini kita melihat bahwa Salomo dan segenap umat Israel mengucap syukur kepada Tuhan. Mereka mengucap syukur karena Tuhan telah memimpin dan memberkati pekerjaan pembangunan Bait Allah, sehingga pembangunan Bait Allah itu boleh diselesaikan. Sebenarnya yang rindu untuk membangun Bait Allah adalah Raja Daud. Namun kita tahu bersama bahwa Raja Daud tidak diperkenankan Tuhan untuk membangun Bait Allah. Mengapa? Karena Raja Daud sudah banyak menumpahkan darah ketika ia pergi berperang melawan musuh-musuhnya. Dan karena itu Tuhan tidak mengizinkan Raja Daud untuk mendirikan bait suci atau bait Allah. Dan atas perkenanan Tuhan Allah, Tuhan mempercayakan pekerjaan pembangunan bait Allah itu kepada anak dari Raja Daud, yaitu Salomo. Dan atas kasih karunia rahmat Tuhan, pekerjaan pembangunan Bait Allah itu boleh diselesaikan. Dan ketika pekerjaan pembangunan Bait Allah itu diselesaikan, Salomo dan segenap umat Israel bersyukur kepada Tuhan. Mereka bersyukur karena Tuhan telah memimpin pekerjaan dan memberkati pekerjaan pembangunan Bait Allah sehingga boleh selesai. Dan yang kedua, Salomo dan segenap umat Israel bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menggenapi janjinya. Janji bahwa Salomo akan diberikan hikmat kekuatan oleh Tuhan untuk membangun Bait Allah. Janji Tuhan kepada Daud terwujud. Bait Allah itu boleh diselesaikan. Dan penyelesaian pembangunan Bait Allah itu dilakukan oleh anak dari Raja Daud,
yaitu Salomo, sebagaimana yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Dan kita melihat bahwa Salomo mengakui bahwa pekerjaan pembangunan bait Allah boleh diselesaikan bukan karena kekuatan dirinya, bukan karena kekuatan umat Israel, tapi semua karena Tuhan. Tuhan yang berkarya, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang memberikan kekuatan sehingga pekerjaan itu boleh diselesaikan. Kalau kita membaca di ayat 4, di situ Salomo berkata, "Terpujilah Tuhan Allah orang Israel yang telah menyelesaikan dengan tangannya." Salomo mau mengakui bahwa pekerjaan itu, pekerjaan pembangunan bait Allah atau bait suci itu diselesaikan bukan karena kekuatan dirinya, tapi karena pekerjaan tangan Tuhan. Dan Tuhan sudah menyelesaikan pembangunan bait Allah itu melalui Salomo. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang mau kita renungkan dari pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini? Yang pertama, kita diingatkan tentang kesetiaan Tuhan pada janjinya. Tuhan adalah Allah yang setia pada janjinya. Ia tidak akan mengingkari janji yang telah difirmankannya kepada kita. Tuhan berjanji untuk menyelamatkan kita. Dan janji Tuhan itu digenapi melalui Yesus Kristus. Di mana ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, Ia mati untuk menyucikan diri kita dari dosa, dan Ia bangkit, dan dalam kebangkitannya itu kuasa maut dikalahkan. Dan melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, kita boleh mendapatkan keselamatan. Dan karena itu kita melihat bahwa Tuhan Allah setia pada janjinya. Dan sebentar lagi kita akan merayakan hari Natal. Natal bukan kita hanya rayakan dengan pesta pora, tapi bagaimana kita menghayati, kita mengerti, memahami bahwa ketika kita merayakan hari Natal, kita mengingat bahwa Tuhan adalah Allah yang setia pada janjinya. Dan karena itu kita patut memuji, memuliakan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan adalah Allah yang senantiasa menepati janjinya, janji untuk menyelamatkan kita. Dan hal kedua yang kita bisa renungkan dari sabda Tuhan di pagi hari ini, kita diingatkan bahwa ketika kita berhasil melakukan suatu pekerjaan, ada banyak pekerjaan yang sudah kita lakukan di tahun 2020. Dan ketika kita berhasil menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang kita kerjakan di tahun 2020, ingat bahwa itu bisa kita selesaikan bukan karena kekuatan kita. Itu semua karena Tuhan yang berperan di dalamnya. Tuhan yang menguatkan kita. Tuhan yang memberikan kita hikmat untuk kita dapat menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kita. Jadi kita mau mengakui di akhir tahun ini bahwa segala sesuatu yang berhasil kita kerjakan di tahun 2020 itu bukan semata-mata karena kekuatan kita, tapi itu semua karena kekuatan Tuhan. Kiranya kita tetap beriman kepada Tuhan yang setia pada janjinya,
dan kita tetap mengerjakan tugas-tugas pekerjaan kita, tanggung jawab kita, seraya kita mau mengakui bahwa dalam setiap keberhasilan yang kita peroleh dalam pekerjaan yang kita lakukan, semua terjadi karena kekuatan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk sabda-Mu yang mengingatkan kami akan dua hal, bahwa Tuhan Allah adalah Allah yang setia pada janjinya. Tuhan sudah berjanji menyelamatkan manusia, dan itu terwujud nyata ketika Tuhan Yesus datang ke dunia. Kami boleh diselamatkan dari kuasa dosa yang membawa pada maut. Kami boleh dihindarkan dari maut yang dapat membinasakan kami untuk selama-lamanya. Tuhan, kami juga belajar dan diingatkan bahwa setiap hal yang kami kerjakan dan lakukan dan boleh berhasil, semua itu boleh kami peroleh. Keberhasilan itu boleh kami peroleh semata-mata karena kuat kuasa Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, biarlah kiranya Tuhan tetap memberkati kami di sepanjang kehidupan kami. Ketika kami akan mengakhiri tahun 2020 dan memasuki tahun 2021, kiranya Tuhan tetap berperan dalam kehidupan kami. Tuhan tetap boleh bekerja dan berkarya. Kami boleh melakukan segala pekerjaan bersama-sama dengan Tuhan, dengan kekuatan tangan Tuhan, sehingga apa yang kami kerjakan tidak sia-sia. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami di sepanjang hari ini, sertai seluruh jemaat-Mu. Kiranya sukacita, kebahagiaan, damai sejahtera menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Bagi yang sakit Tuhan sembuhkan, bagi yang bergumul Tuhan kuatkan iman percaya mereka. Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik untuk setiap persoalan yang mereka hadapi. Kami mohon Tuhan mengiringi langkah-langkah hidup kami. Dan biarlah kiranya kami aman, kami mengalami damai sejahtera Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Doa ini kami beralaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita.